Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji serta Bapak Ibu dosen pembimbing. Dr. Sandi Kosasi MMM.Com selaku pembimbing 1, Dr. Gusti Syarifudin MMSI M.Com selaku pembimbing 2, serta Dr. Gad S.Com M.Com selaku penguji 1, Dr. David S.Com MCS M.Com selaku penguji 2. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, pada kesempatan kali ini saya dapat mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Analisis Proses Bisnis Penjualan Produk pada UMKM Snack Grosir Pontianak. Perkenalkan, saya Mariska Hasana dengan NIM 221103839, Program Studi Sistem Informasi Peminatan Enterprise Information System. Selanjutnya, izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian saya. Pada latar belakang ini, UMKM Snack Grosir Pontianak merupakan usaha yang bergerak di bidang penjualan makanan ringan dengan proses bisnis yang dimulai dari penerimaan pesanan pelanggan melalui WhatsApp, telepon, maupun datang langsung. Selanjutnya dilakukan pengecekan ketersediaan stok barang, pencatatan transaksi penjualan, serta pengemasan dan distribusi produk kepada pelanggan. Seluruh tahapan tersebut saling berkaitan, sehingga diperlukan pengelolaan proses yang baik untuk mendukung kelancaran operasional usaha. Lalu permasalahan penelitian, yang pertama pencatatan pesanan belum terstandarisasi, dua pengecekan stok membutuhkan waktu cukup lama atau masih secara konvensional, yang ketiga pencatatan transaksi belum terintegrasi, yang keempat informasi distribusi produk sering terlambat atau belum terdokumentasi dengan jelas. Perumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana menganalisis proses bisnis penjualan produk pada UMKM Snack Grosir Pontianak menggunakan BPMN. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama mengidentifikasi hambatan proses bisnis, yang kedua memodelkan proses bisnis menggunakan BPMN, yang ketiga menganalisis proses bisnis penjualan produk, lalu yang keempat menghasilkan usulan perbaikan proses bisnis. Lalu pada pembatasan masalah ini, fokus penelitian hanya pada penerimaan pesanan pelanggan, pengecekan stok di gudang, pencatatan transaksi penjualan, pengemasan dan distribusi produk, tidak mencakup implementasi sistem informasi, perancangan basis data, pembuatan aplikasi, pengujian sistem informasi, lalu proses keuangan, pemasaran, dan hubungan pelanggan. Berikut adalah landasan teori dan pendukung penelitian. Di sini BPM Life Cycle sebagai metode penelitian, BPMN sebagai notasi pemodelan, Bizagi Modeler sebagai tools pemodelan, Fishbone Diagram sebagai analisis akar masalah, Value Chain Analysis sebagai identifikasi aktivitas bisnis, Business Area Analysis sebagai identifikasi area bisnis. Lalu pada metode penelitian, di sini saya menggunakan Business Process Management Life Cycle. Nah, di sini terdapat 6 tahapan, namun saya hanya menggunakan 4 tahapan, yaitu proses identifikasi, proses discovery, proses analisis, serta proses redesign. Dikarenakan penelitian ini hanya berfokus pada analisis serta penyusunan usulan perbaikan, maka tahap proses implementasi serta monitoring dan kontrol proses tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian ini. Lalu yang pertama pada tahapan proses identifikasi, yaitu value chain analysis. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa proses bisnis terdiri dari aktivitas utama dan aktivitas mendukung yang saling mendukung dalam proses penjualan produk. Berdasarkan aktivitas utama dan aktivitas pendukung yang telah diidentifikasi melalui value chain analysis, selanjutnya dilakukan business area analysis untuk mengetahui area bisnis yang terlibat dalam proses penjualan. Lalu pada business area analysis digunakan untuk mengidentifikasi area bisnis yang terlibat dalam proses penjualan produk serta hubungan antar area bisnis tersebut. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa area bisnis yang terlibat, yaitu penjualan, gudang, distribusi pengiriman, administrasi, serta pengadaan atau supplier. Lalu setelah area bisnis berhasil diidentifikasi, langkah berikutnya adalah memetakan hubungan antara fungsi bisnis dengan data yang digunakan pada setiap area bisnis. Pada pemetaan metrik fungsi bisnis terhadap subjek data, hasil pemetaan menunjukkan bahwa setiap fungsi bisnis memiliki peran yang berbeda dalam mengelola data sesuai dengan proses yang dijalankan. Hubungan tersebut menjadi dasar untuk mengetahui area bisnis yang bertanggung jawab terhadap setiap subjek data pada tahapan berikutnya. Lalu, pada pemetaan metrik area bisnis terhadap subjek data, berdasarkan hasil pemetaan tersebut diperoleh pembagian tanggung jawab setiap area bisnis terhadap subjek data yang menjadi dasar dalam menentukan aktor, aktivitas, dan aliran informasi pada pemodelan BPMN as is. Lalu, pada proses discovery, terdapat BPMN as is atau proses yang sedang berjalan. Di sini terdapat gambaran serta penjelasannya.
Di sini terdapat BPMS as is proses penerimaan pesanan pelanggan atau gambaran proses bisnis saat ini. Lalu ada proses pengecekan stok barang, lalu ada proses pencatatan transaksi, lalu ada proses pengemasan dan distribusi. Selanjutnya proses analisis. Terdapat value added analysis. Nah, berdasarkan hasil value added analysis ditemukan beberapa aktivitas yang termasuk kategori non value added, seperti pencatatan pesanan manual, komunikasi ulang akibat informasi stok yang tidak tersedia, lalu rekapitulasi transaksi manual dan pencatatan status pengiriman secara manual. Aktivitas tersebut berpotensi menyebabkan keterlambatan proses dan menurunkan efisiensi operasional. Oleh karena itu dilakukan analisis lebih lanjut menggunakan fishbone diagram untuk mengidentifikasi akar penyebab permasalahan pada setiap proses bisnis. Nah, di sini terdapat fishbone proses penerimaan pesanan. Berdasarkan hasil fishbone diagram, akar permasalahan utama pada proses penerimaan pesanan adalah belum adanya sistem pencatatan pesanan yang terstandarisasi dan terintegrasi, sehingga menyebabkan informasi pesanan tidak konsisten, sulit diverifikasi, serta meningkatkan risiko kesalahan pencatatan dan pesanan terlewat. Berikutnya juga ada fishbone proses pengecekan stok, lalu ada proses pencatatan transaksi, lalu ada proses pengemasan dan distribusi produk. Nah, hasil analisis Fishbone menunjukkan akar penyebab utama dari permasalahan pada proses bisnis, baik dari aspek manusia, metode, mesin, maupun material. Akar penyebab tersebut kemudian menjadi dasar dalam penyusunan usulan perbaikan yang dimodelkan pada BPMN to be di tahap proses redesign. Berikut adalah BPM to be pada penerimaan pesanan, lalu pengecekan stok di gudang, lalu pencatatan transaksi, lalu pengemasan dan distribusi produk. Di sini terdapat tabel ringkasan perbandingan hasil perbaikan proses bisnis. Di sini terdapat tabel gambaran proses bisnis saat ini, lalu analisis permasalahannya serta perbaikannya to be. Nah, pada penerimaan pesanan, pencatatan pesanan dilakukan melalui berbagai media dan belum terintegrasi sehingga berpotensi terjadi duplikasi dan kesalahan pencatatan. Nah, pada analisisnya belum terdapat formulir pemesanan standar dan proses verifikasi data pesanan. Nah, usulannya menggunakan formulir pesanan standar, verifikasi kelengkapan data, dan daftar pesanan harian. Lalu yang kedua ada pengecekan stok. Pengecekan stok dilakukan secara fisik dan memerlukan komunikasi berulang antara admin dan gudang. Pada analisisnya belum tersedia informasi stok yang terpusat dan real time. Lalu usulannya pengecekan stok dilakukan secara terstruktur dengan mekanisme penyesuaian pesanan apabila stok tidak tersedia. Lalu pencatatan transaksi mesti dilakukan secara manual menggunakan buku atau nota sederhana. Lalu pada analisisnya belum terdapat sistem pencatatan transaksi yang terintegrasi sehingga berisiko terjadi kesalahan input dan duplikasi data. Lalu pada usulannya dilakukan verifikasi pembayaran penyimpanan data transaksi, pembaruan status pesanan, dan pembuatan bukti transaksi. Lalu yang terakhir, pengemasan dan distribusi. Proses distribusi belum memiliki dokumentasi dan pencatatan status pengiriman yang jelas. Pada analisisnya belum terdapat sistem dokumentasi distribusi dan bukti serah terima barang. Nah, pada usulannya menambahkan validasi produk, pencatatan status pengiriman, riwayat distribusi, dan bukti pengiriman. Sekian hasil pemaparan penelitian saya. Terima kasih.